Halo semua, sekarang saya akan membuat sebuah tas rajut dengan motif kabel. Tas rajut ini panjangnya sekitar 22 cm dengan tebal sekitar 7-8 cm dan tinggi sekitar 14 cm. Panjang talinya juga bisa disesuaikan. Di sini saya menggunakan benang polyester 100 gram atau satu gulung dengan panjang sekitar 255 meter, hakpen ukuran 4/0, jarum jahit, gunting, dan korek api. Mari kita mulai. Buat sebuah slip knot, buat rantai sebanyak 45. Di sini saya menggunakan benang polyester, benang jenis lain juga bisa digunakan untuk membuat tas. Untuk mendapatkan tas yang lebih tebal bisa menggunakan 2 helai benang sekaligus. Gulung benang, tusukkan pada punggung rantai nomor 2, buat half double crochet. Buat 44 half double crochet di sepanjang rantai ini. Dua rantai yang pertama dihitung sebagai satu half double crochet sehingga semuanya ada sebanyak 45 half double crochet. Di sini saya akan membuat 6 motif kabel, di mana satu motif kabel membutuhkan 7 lubang. Dikalikan 6, jadi 42 lubang, ditambah 3 lubang di bagian akhir, jadi semuanya adalah 45 lubang. Empat puluh empat, 45, tutup, tambahkan satu rantai, balik, lalu buat double crochet di sepanjang lubang ini dengan total 45 double crochet. Rantai yang pertama itu sudah dihitung sebagai satu double crochet. Anda bisa menambahkan atau mengurangi panjang dari half double crochet dan double crochet ini tergantung berapa banyak motif yang akan dibuat. Empat puluh empat, 45, tutup, buat satu rantai lagi, lalu dibalik, buat 2 double crochet lagi, sehingga di bagian awal ini ada 3 double crochet. Rantai yang pertama sudah dihitung sebagai satu double crochet. Baris pertama dan kedua ini panjangnya sekitar 18-19 cm, tapi bisa melar sampai 22 cm. Kita mulai membuat motif yang pertama. 1, 2, 3, 4, 5 rantai. Kita kaitkan ke bagian bawah. Kaitkan ke half double crochet nomor 5, buat satu slip stitch, buat 6 single crochet, 3, 4, 5, 6. Buat double crochet lagi, skip satu lubang, buat 2 double crochet di bagian dalam motif, sehingga jadinya seperti ini. Buat 5 rantai, kaitkan ke bawah
di half double crochet nomor 6, buat 1 slip stitch, buat 6 single crochet, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Skip 1 lubang, jadi sudah menggunakan 7 lubang untuk satu motif. Kemudian buat 3 double crochet untuk motif yang baru. 1, 2, 3. Untuk mempermudah, sekarang kita akan tandai saja di mana akan membuat motif kabel berikutnya. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Kita tandai yang ke-6 dan ke-7. Dari tempat terakhir mengaitkan motif kabel. Kemudian kita hitung lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Pada yang ke-6 dan ke-7 kita tandai untuk memasang motif kabel berikutnya. Berikutnya kita hitung lagi 1, 2, 3, 4, 5. Pada yang ke-6 dan ke-7 kita tandai untuk memasang motif kabel. Berikutnya kita hitung lagi 1, 2, 3, 4, 5. Yang ke-6 dan ke-7 kita tandai untuk memasang motif kabel. Kita tandai lagi yang ke-6 dan yang ke-7. Sehingga yang tersisa di akhir adalah 4, 1 untuk di skip, dan 3 yang terakhir untuk double crochet di akhir motif. Mulai membuat motif kabel, 1, 2, 3, 4, 5 rantai. Kita kaitkan di bagian bawah yang sudah ditandai. Pada half double crochet yang ke-6 dari yang terakhir kita pasang, kemudian buat 1 slip stitch, buat 6 single crochet, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Skip 1 lubang, buat 2 double crochet di bagian dalam motif. 1, 2, buat 5 rantai. Untuk motif berikutnya 1, 2, 3, 4, 5. Kaitkan di bagian bawah pada half double crochet berikutnya. Slip stitch, 6 single crochet. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini sudah jadi motif yang kedua, skip 1 lubang, lalu buat
3 double crochet untuk motif berikutnya. 1, 2, 3. Demikian seterusnya. Dilanjutkan untuk membuat motif kabel sampai akhir baris yang ketiga. Buat 3 double crochet di akhir motif. Tutup. Buat 1 rantai lagi. Lalu dibalik. Penanda di bagian bawah bisa dilepas. Rantai yang pertama sudah dihitung sebagai 1 double crochet, lalu buat 2 double crochet lagi pada bagian awal. Satu double crochet di atas motif yang dibuat tadi. 2 double crochet di bagian dalam motif. Satu double crochet di atas motif yang tadi di skip, sehingga semuanya sudah 7 double crochet, dan kita lanjutkan membuat double crochet pada semua lubang di baris ini, sehingga semuanya ada 45 double crochet sama seperti pada baris sebelumnya. Jika dilihat dari depan tampilannya seperti ini. Half double crochet yang terakhir, yang ke-45, ditutup, lalu tambahkan 1 rantai lagi. Ini tampilannya ketika sudah selesai motif yang pertama. Kemudian buat 2 double crochet lagi, sehingga pada awal baris ini ada 3 double crochet, sama seperti baris sebelumnya. Buat 5 rantai, dikaitkan di bagian bawah di antara 2 double crochet yang ada di dalam motif kabel. Kita kaitkan di antara 2 double crochet yang ada di dalam motif kabel pada baris yang kedua dari bawah. Jika lebih jelas, bisa juga ditandai menggunakan benang atau dengan penanda rajut.
buat 6 single crochet, 1 2 3 4 5 6, skip 1 lubang, buat 2 double crochet di bagian tengah motif, lima rantai, dikaitkan di bagian bawah di tempat yang tadi, di antara 2 double crochet di dalam motif, slip stitch, 6 single crochet, 1 2 3 4 5 6, skip 1 lubang, buat 3 double crochet untuk motif berikutnya, 1 2 3, buat 5 rantai, 1 2 3 4 5, ditusukkan di bagian bawah di antara 2 double crochet di bagian tengah motif, buat 1 slip stitch, 6 single crochet, 1 2 3 4 5 6, skip 1 lubang, buat 2 double crochet di bagian tengah motif, buat 5 rantai, dikaitkan di bagian bawah di antara 2 double crochet, buat 1 slip stitch, 6 single crochet, skip 1 lubang, buat 3 double crochet untuk motif berikutnya, dan diteruskan sampai dengan akhir dari baris ini. Diteruskan dengan motif yang sama. Motif pertama dan kedua sudah selesai. Kemudian buat 3 double crochet, skip 1 lubang, tutup, tambahkan 1 rantai di balik, dan diteruskan untuk membuat double crochet di sepanjang lubang pada baris ini. Total pada setiap baris ada 45 double crochet. Untuk membuat lebih banyak motif kabel bisa ditambahkan dengan 7 dan
Untuk mengurangi motif kabelnya bisa dikurangi dengan 7. Setiap satu motif kabel membutuhkan sebanyak 7 lubang. Ini tampilannya ketika sudah dikerjakan. Ke sampingnya sekitar 22-23 cm dan panjangnya sekitar 42 cm. Bisa dibuat lebih panjang atau lebih pendek tergantung dari kebutuhannya. Berikutnya saya akan membuat bagian samping dari tas ini menggunakan half double crochet. Di sini saya menggunakan 2 benang di double agar lebih tebal, buat slip knot, lalu buat 13 rantai, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, gulung benang, tusukkan di punggung rantai nomor 2, buat half double crochet. Rantai yang pertama sudah dihitung sebagai satu half double crochet, jadi semuanya ada 13 half double crochet. Bisa dibuat lebih banyak atau lebih sedikit tergantung tebal tas yang diinginkan. Untuk 13 rantai ini ketebalan yang didapatkan sekitar 6 cm. Ditutup, buat satu rantai lagi, dibalik, buat 12 half double crochet lagi sehingga total tetap 13 double crochet. Diteruskan sampai dengan mendapatkan tinggi tas yang diinginkan. Ini sudah sesuai dengan tinggi yang diinginkan ya, sekitar 13 cm. Saya membuat 2 ukuran yang sama, lalu disatukan menggunakan single crochet di semua sisi dari kedua lembar ini. Buat single crochet di semua lubang pada bagian pinggir sehingga menutupi semua sisinya.
Di sini saya sudah menyiapkan tali pengait single crochet sekitar 8-10 cm, kemudian dijahit menggunakan jarum. Kaitkan pinggir tas dengan lembar motif yang sudah dibuat tadi. Kemudian dijarit, siapkan 2 helai benang, buat slip knot, kaitkan slip knot dengan lembar tas, buat 1 rantai, buat single crochet secara terbalik pada setiap lubang dari pinggiran tas ini.
Bagian utama tas sudah selesai. Siapkan 2 helai benang untuk membuat tali tas, buat slip knot, buat 2 rantai, masukkan hakpen ke dalam rantai pertama, tarik benang, kaitkan, putar, masukkan hakpen, tarik benang, kaitkan, lakukan secara berulang-ulang sampai panjang tali yang diinginkan. Di sini saya membuat tali tas sepanjang 1,5 meter atau 150 cm. Silakan disesuaikan dengan panjang tas yang ingin dibuat. Berikutnya siapkan helai benang, buat lingkaran, sisakan benang di bagian depan, buat 1 rantai, buat single crochet sebanyak 9 single crochet, bisa kurang atau lebih sesuai dengan besar kancing yang ingin dibuat. Ini adalah kancing untuk bagian depan tas. Kaitkan benang, ditutup, buat 2 rantai, buat single crochet agar menutupi semua sisi lingkaran yang tadi dibuat. Di sini saya membuat single crochet sebanyak 12 single crochet. Kaitkan benang, ditutup, buat 1 rantai, lalu buat single crochet secara terbalik
pada setiap lubang yang ada. Pasang kancing yang sudah dibuat di bagian depan tas dengan cara dijahit, bisa juga dengan cara dirajut, bisa juga menggunakan kancing magnet. Di sini saya menggunakan kancing yang dirajut. Ambil 2 helai benang, buat rantai secukupnya untuk mengaitkan kancing rajut dengan bagian penutup tas. Kaitkan rantai dengan bagian penutup tas.
Ikat tas menggunakan tali rajut yang sudah dibuat. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kaitkan tali yang sudah dibuat dengan tas dengan cara diikat. Ikatannya ini nanti panjang dan pendeknya bisa disesuaikan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.